Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di kanal YouTube HKBP Limo untuk edisi tanggal 7 Agustus tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Markus 4 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita mengetahui bahwa hubungan persaudaraan dan hubungan pertemanan dari setiap orang, tidak saja di dalam persahabatan, selalu ada aja yang membuat kita kurang yakin. Dan sedalam itu, pertemanan yang diharapkan jauh lebih banyak mengikuti syarat-syarat pertemanan secara duniawi. Dan oleh karena itu, selalu kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari teman kita atau sahabat kita. Itulah yang menjadi dasar analogika dari firman Tuhan yang pada hari ini, di mana yang seharusnya murid Yesus sudah banyak dalam perjalanan mereka sejak Yesus datang ke dunia ini dan dia memberikan pelayanan, mereka tidak mengenal secara utuh pribadi Yesus sendiri. Nah, hal inilah yang memberikan gambaran dari firman Tuhan perikop pada pagi hari ini, ketika murid Yesus selama dalam perjalanan mengajar, menyembuhkan, dan memberikan orang dari kesembuhan oleh karena penyakit, dan banyak lagi para orang-orang yang mengikuti mengerumuni dia ketika dia mengajar di atas perahu di tepi Danau Galilea, yang mana kita lihat bahwa di situ banyak perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada orang-orang yang mengikuti dan murid-murid yang ikut pada saat ketika itu. Nah, ketika itu pada saat sudah petang hari, di mana Yesus memberikan pengajaran, memberikan penyembuhan pada orang yang penyakit, menjelang sore hari Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, melewati Danau Galilea. Nah, ketika itu mereka berada di daerah Kapernaum. Nah, perjalanan itu akan menempuh di malam hari, dan mereka akan tujuannya adalah ke daerah Gasara atau Betsaida, karena di sana masih mengharapkan ada beberapa orang yang harus disembuhkan dari kerasukan oleh setan. Nah, pada saat perjalanan itulah di Danau Galilea terjadi taufan yang sangat dahsyat, dan itulah kekhawatiran daripada murid-murid. Nah, ketika itu Yesus sedang tertidur di buritan bagian perahu mereka. Nah, ketika semakin banyak air masuk ke dalam perahu, mereka semakin takut. Itulah yang menimbulkan kekhawatiran yang sangat kuat pada murid-murid, sehingga dia membangunkan Yesus dan seolah memberikan nada Yesus tidak mempedulikan mereka. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa mereka bukan memohon mereka, malah mereka memberikan nada yang keras untuk memberikan supaya Yesus hadir pada saat taupan yang berat itu. Tetapi ketika itu Yesus hadir dan dia terbangun dan dia memberikan hardikan kepada alam yang pada saat itu taupan yang sangat besar, sehingga Yesus mengatakan dalam firman Tuhan, "Diam, tenanglah," lalu angin itu reda dan danau itu indah, sangat teduh sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah gambaran manusia pada saat ini, bahwa kadang-kadang kita juga mengalami pergumulan atau dinamika hidup yang selalu membuat kita khawatir, dan jauh lebih besar lagi ketika kekhawatiran kita, rasa ketakutan kita menimbulkan kurang percaya kepada Tuhan yang kita yakini, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, murid-murid juga, mereka pada saat itu ketika situasi yang sudah tenang dan diam, mereka sangat takjub. Dan itulah sesuatu yang mereka rasakan ketika Tuhan memberikan ketenangan dan menyetop angin ribut tersebut, maka mereka baru percaya. Nah, kita orang yang percaya kepada Tuhan selalu mengharapkan mujizat-mujizat, sehingga keyakinan kita semakin percaya. Tetapi di dalam firman Tuhan, kita sebenarnya yakin bahwa Yesus itu adalah
Tuhan kita. Karena Dia akan bersama kita, dan Dia sudah bersama kita melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam masalah hidup kita, baik di dalam pergumulan hidup, sering kita tidak merasakan bahwa Yesus hadir di tangan dalam pergumulan kita. Itulah yang membuat kita selalu mengatakan bahwa dengan diri kita sendiri kita mampu menghadapi masalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang dengan berjalan dengan Yesus Kristus bukan berarti kita lepas daripada tantangan hidup atau pergumulan hidup. Bahkan justru Yesus memberikan kita untuk mampu menghadapi, tidak mesti harus ada sesuatu kekhawatiran di dalam hidup kita. Tetapi justru kita mengalami kendala, mari kita berseru kepada Tuhan dengan keyakinan yang percaya, dengan kepercayaan kita itu bahwa Yesus mampu membantu kita. Bersama Yesus kita mampu menghadapi segala masalah pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, seperti di dalam firman Tuhan dikatakan di Rom 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Oleh karena itu kita juga meyakini bahwa pengharapan itu adalah bagian keyakinan kita, yang kita yakini bahwa Yesus hadir dalam jiwa kita. Karena melalui pengharapan yang benar itu, kita mampu melewati segala hambatan-hambatan. Baik masalah hambatan keluarga, masalah pekerjaan, baik masalah pendidikan. Tapi yakin dan percaya, kita tidak bisa hanya mengharap. Kita harus juga tetap memohon di dalam doa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, menyampaikan segala apa yang ada dalam jiwa kita. Keterbeban apa yang ada harus kita bawa kepada Tuhan. Oleh karena itu kita yakin dan percaya, ketika kita semakin yakin bahwa hidup kita ini bukan sendiri, tetapi hidup kita ini adalah di mana Yesus hadir dalam jiwa kita. Itulah anak-anak yang dipercaya, anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang akan tetap meyakini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita renungkan dalam pagi hari ini. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan dikala susah maupun senang, dan mohon kekuatan agar iman kita tetap bertumbuh dan berbuah sehingga dimampukan menghadapi setiap pergumulan hidup. Yang kedua, bersama Tuhan Yesus Kristus percayakanlah segala pergumulanmu dan taatilah perintah dan hukumnya, dan aktivitas kita seharian akan tetap bersama Tuhan. Dan yang terakhir, hidup kita ini harus dipersiapkan setiap saat dengan panggilan Tuhan dan dalam pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga iman percaya kita tetap mampu bertumbuh, menghasilkan buah, dan di dalam ketulusan hati dan jiwa kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari pembaringan dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk tetap di dalam ketenangan jiwa kami. Karena Tuhan akan membimbing kami ketika kami dalam ketenangan jiwa dan menyerahkan hati kami kepadamu. Bapa Surga, berkati kami pada hari ini, mulai aktivitas kami sejak pagi hingga sore nanti. Baik bekerja, baik mencari kehidupan kami sehari-hari, Engkau berkati. Dan untuk anak-anak kami yang sedang belajar, Tuhan juga sertai mereka dan berikanlah kepintaran hanya dari Tuhan, dan mereka akan tetap mengikuti kehendak-Mu. Bapa Surga, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin masih ada dalam pergumulan karena penyakit. Kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau berkati setiap obat dan para medis yang bisa menyembuhkan. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan Tuhan, semua akan kembali dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang ada pergumulan, baik masalah hidup, masalah kebutuhan sehari-hari. Tuhan, Engkau lawat mereka. Cukupkanlah kebutuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surga yang baik, kami tetap sembah Engkau. Biarlah tetap firman-Mu hidup dalam jiwa kami, untuk pertumbuhan iman kami di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami pagi hingga sore hari nanti. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.